Nah, kemudian mari kita lihat hukum bertransaksi menggunakan dompet digital. Nah, hukum asalnya sebagaimana tadi yang kita sudah kupas, hukum asalnya dompet digital itu boleh. Ya, al aslu fil muamalah al ibahah illa ma dalla ad-dalil ala tahrimiha. Hukum asal dalam muamalah itu boleh. Semuanya boleh, apalagi memudahkan. Ya, kecuali ada haram, ada larangan-larangannya gitu. Ribanya ada nggak di sini? Tidak ada. Ya, kecuali tadi kalau umpamanya penerbitnya Bank Mandiri ketika saya datang ke Bank Mandiri ya penerbit kartu itu dan saya mau top up ya dikenakan cas, nah maka itu bisa menjadi riba karena dia yang menerbitkan. Kecuali kalau yang menerbitkan itu adalah pihak lain ya. Misalnya tadi saya top up di minimarket ya, minimarket dia harus memiliki alat yang kalau tidak ada alat itu maka kita tidak bisa top up ya. Nah, karena kita menggunakan alatnya minimarket tersebut, kita dikenakan cas 1.500. Maka casnya boleh, tidak masalah. Ya, tapi kalau langsung di penerbitnya itu tidak boleh. Yang kedua adalah pendekatan akadnya. Kalau kita simak penjelasan para asatidz, ya, para guru-guru kita, itu ada ragam variasi dalam menjelaskan tentang pendekatan akad ya dalam dompet digital ini. Ada yang dengan menggunakan pendekatan chord ya. Jadi ada yang memahami bahwa misalnya kita top up dana di GoPay ya, atau di OVO. Nah, dana kita ini ya pemahaman dari yang memiliki pandangan ini adalah dana yang kita top up itu dianggap sebagai chord. Chord itu artinya hutang. Jadi ketika kita men-top up saldo ya, itu dianggapnya adalah sebagai hutang. Ya, hutang yang kita berikan kepada GoPay, kepada OVO dan lain sebagainya. Sehingga ketika hutang itu memunculkan diskon, ya, maka mereka mengatakan diskon itu riba. Nah, jadi di sini sahabat Asa TV ya kita perlu tahu nih kenapa ada yang mengkategorikan bahwa itu adalah riba. Karena tadi ada yang memahami bahwa ketika kita top up, nah dan top up itu dana kita ada di GoPay, ada di OVO, ini sama dengan kita meminjamkan uang kepada GoPay dan kepada OVO. Nah, ketika kita meminjamkan uang, kita dapat manfaat yang berupa diskon, cashback, dan lain sebagainya, maka manfaat itu adalah riba menurut pendapat yang pertama ini ya. Nah, dasarnya adalah definisi riba, kullu qardin jaro alaihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di dalam pinjaman itu ada manfaat yang diberikan kepada yang memberikan pinjaman, maka itu adalah riba. Contoh ya, ada orang hutang ke saya, ya Pak Ustadz pinjam uang dong 1 juta, saya mau pulang kampung. Ini saya kasih, ini 1 juta nih, kapan dikembalikan? Nah, seminggu lagi, ya. Oke baik, Pak Ustadz nih saya gadaikan motor saya nih, saya titipkan motor saya. Nah selama saya belum bayar, Pak Ustadz boleh menggunakan motor saya. Nah karena saya udah ngasih pinjaman kepada orang tersebut, ya, dan orang tersebut menjaminkan motornya dan motornya boleh saya gunakan tuh motornya berangkat kerja, bahkan saya ojekin segala macam. Maka memanfaatkan motor tersebut bagi saya karena saya sudah memberikan pinjaman kepada orang tersebut, maka jatuhnya riba karena ada manfaat gitu ya yang saya berikan. Apalagi kalau manfaatnya itu berupa uang. Ya dia pinjam 1 juta dikembalikan 1.100.000 ya. Saya syaratkan 1.100.000, maka 100.000 itu adalah riba. Nah, hanya masalahnya di sini adalah yang jadi pertanyaan, apakah uang yang kita top up di GoPay, di OVO, di link aja, di Dana, dan lain sebagainya itu dihukumi sebagai qard? Apakah dia hutang atau bukan? Ulama berbeda pendapat di situ. Kalau dia mengatakan hutang, bahwa itu adalah qard hutang, clear, memang itu riba. Tapi banyak yang tidak sepakat bahwa itu riba. Yang pertama dari sisi tidak ada niat sedikit pun orang yang top up itu menghutangi GoPay. Lah gimana mungkin? Dia duitnya triliunan. Lah saya kan cuma 100.000. Masa saya masukin 100.000 ke situ sebagai qard. Yang kedua, secara peraturan regulator di Indonesia itu bahwa dana tersebut bukan simpanan sebagaimana simpanan diatur dalam undang-undang seperti simpanan kita di bank. Ya, yang ketiga, tidak dijamin LPS. Beda dengan simpanan. Yang keempat, bank tidak boleh menggunakan dana itu untuk menyalurkan kepada mitra-mitranya bank, ya seperti kepada nasabah yang mau meminjam dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak bisa dikatakan qard ya, atau kalaupun dia dikatakan qard, dia qardnya tuh qard nakis ya, tidak seperti qard yang seharusnya gitu. Oleh karena itu memang tidak sepakat ya orang menggunakan ini qard. Nah, ada juga yang mengatakan dia wadiah.
Kalau wadiah, ya itu artinya titipan. Ya. Kalau wadiah itu artinya titipan, kita menitip kepada pihak bank, ya atau maaf bukan pihak bank ya, kepada penyedia layanan tersebut, kita nitip uang, nanti anytime saya butuh saya gunakan gitu kan. Nah, kalau wadiah ini ya menggunakan konsep ini memang lebih 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 nyambung ya. Meskipun di sini ada konsekuensinya. Kalau wadiah itu diskon memang tetap menjadi masalah kalau diskonnya diperjanjikan. Jadi kalau misalnya ya kita top up 100.000, lantas dari top 100.000 itu si GoPay dia mengatakan diskon sekian persen untuk ini. Udah diperjanjikan di awal, maka itu juga tidak boleh ya karena itu nanti bisa menjadi riba. Kecuali kalau diskonnya tidak diperjanjikan ya. Diskonnya tidak diperjanjikan boleh. Misalnya beli makanan 50.000, tiba-tiba didiskon di tempat tanpa ada perjanjian. Jadi 45.000. Jadi kita hanya tertarik 45, hanya ditarik saldo kita 45.000 bukan 50.000 padahal harganya 50.000. Ada diskon yang tidak diperjanjikan itu masih boleh. Atau ada juga yang memisahkan. Kalau dia diskonnya berasal dari penyedia ya dari GoPay maka nggak boleh. Tapi kalau diskonnya dari merchant ya itu boleh. Kalau dari merchant seperti diskonnya dari penjual martabak, dari penjual bubur ayam, dari penjual item-item yang memang kita beli, maka itu hukumnya masih boleh. Tetapi kalau dari penyedia, maka tidak boleh. Nah, ada juga yang menggunakan pendekatan ijarah mausufah fi zimmah. Nah, ijarah mausufah fi zimmah ini adalah beli jasa yang jasanya itu sudah teridentified. Ya. Nah, di situ ada misalnya kalau Gojek, ya, itu ada jasa pengantaran. Ya, kita ngantar dari misalnya dari Cimahi, dari Bandung, ya dari Pasteur ke mana nih, ya ke Braga misalnya gitu ya. Nah, itu sekian kilo, maka per kilonya sekian, maka tarifnya adalah sekian. Nah, dan itu juga ada range-nya. Kalau jam 7 sampai jam 9 range-nya harganya per kilometernya sekian, jam 9 sampai jam 3 sore sekian, jam 3 sampai jam 5 sekian ya. Itu boleh, masih terukur ya. Masih terukur, teridentifikasi dengan jelas ya. Apa namanya? Ada rate-rate-nya. Boleh. Atau dia beli makanan, itemnya banyak memang makanan, tapi semuanya sudah jelas, tertulis semua, tertera di situ, sehingga tidak ada goror. Ya, maka kita bayar di awal, misalnya kita top up 200.000, ya untuk nanti menggunakan jasa-jasa atau membeli barang-barang makanan tersebut. Ya, nanti begitu anytime kita butuh, kita beli martabak langsung. Kita pilih martabaknya manis atau enggak, atau martabak telur, ya telur berapa, telur 2, telur 3, telur 4, gitu ya. Jadi ngomongin makanan ya, jadi lapar nih. Apalagi ini banyak yang saum ya. Nah, kemudian nanti terambil saldo kita. Makanya namanya ijarah mausufah fi dhimmah. Nah, yang mengatakan bahwa ini ijarah mausufah fi dhimmah, maka segala macam bentuk diskon apapun dari siapapun maka dia boleh.